Pasukan sementara PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL melaporkan pasukan Israel kembali melakukan serangan terhadap personel penjaga perdamaian itu. Dalam pernyataan melalui situs resmi, UNIFIL menyebut sebuah drone Israel menjatuhkan granat yang kemudian meledak di dekat posisi salah satu misi UNIFIL di Kafir Kela dan melukai seseorang personel pasukan perdamaian. Pemirsa, militer Israel menyerang personil pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL dengan menggunakan drone yang membawa granat. UNIFIL menyebut serangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Pasukan sementara PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL melaporkan pasukan Israel kembali melakukan serangan terhadap personel penjaga perdamaian itu. Dalam pernyataan melalui situs resmi, UNIFIL menyebut sebuah drone Israel menjatuhkan granat yang kemudian meledak di dekat posisi salah satu misi UNIFIL di Kafir Kela dan melukai seseorang personel pasukan perdamaian. UNIFIL menyebut serangan kali ini merupakan serangan granat kedua terhadap pasukan penjaga perdamaian oleh militer Israel pada bulan ini. UNIFIL menyampaikan bahwa serangan ini adalah pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1707. Dan menunjukkan sikap abai militer Israel terhadap UNIFIL yang menjalankan mandat dari PBB. UNIFIL sendiri telah bertugas di Lebanon Selatan sejak 1978 dan diperkuat secara signifikan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 setelah terjadinya perang antara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah. Meski gencatan senjata antara kedua pihak tercapai pada November tahun lalu, Israel hampir setiap hari masih melancarkan serangan di Lebanon Selatan hingga kini dengan dalih menyerang Hizbullah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat menyebut perang Gaza telah usai dengan dicapainya perjanjian gencatan senjata. Ya, Trump juga akan membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang di jalur Gaza telah berakhir. Trump mengatakan hal itu sebelum bertolak ke Timur Tengah. Trump mengatakan hal itu sebelum bertolak ke Timur Tengah untuk hadir dalam KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Mesir. Menurut kantor berita Mesir, para pemimpin dan pejabat dari 27 negara dijadwalkan akan berpartisipasi dalam KTT tersebut, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sisi lain, Donald Trump juga berjanji pemerintahnya tidak akan membiarkan Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza yang dicapai pekan lalu. Sebuah laporan menyebut utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner telah menyampaikan kepada kelompok perlawanan Palestina Hamas melalui Turki, Mesir, dan Qatar sebagai mediator bahwa Trump akan memastikan implementasi rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa jaminan dari Trump mencakup pembentukan satuan tugas khusus yang dipimpin Amerika Serikat untuk memantau gencatan senjata dan menangani setiap pelanggaran yang terjadi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Israel dan kelompok Hamas menyepakati pembebasan sandera dan tahanan sebagai bagian dari gencatan senjata di jalur Gaza. Adapun Israel akan membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina yang masih ditahan. Israel dan Hamas menyepakati pertukaran sandera serta tahanan Palestina pada hari Senin 13 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut menjadi bagian langkah penting dalam gencatan senjata antara kedua belah pihak yang berlaku saat ini. Juru bicara pemerintahan Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa Israel mengantisipasi seluruh tawanan yang akan dikembalikan bersama-sama pada Senin ini. Seperti dalam pertukaran sebelumnya, selama perang 2 tahun di Gaza, para tawanan pertama-tama akan diserahkan kepada Palang Merah. Selanjutnya, sandera akan dibawa oleh Palang Merah ke pangkalan militer Israel di Gaza untuk pemeriksaan medis awal. Selain itu, mereka akan diberangkatkan ke Israel untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Sejumlah sumber menyebut para tawanan telah dipindahkan ke 3 lokasi di Gaza sebelum diserahkan kepada pejabat Palang Merah. Dan setelah Israel mengonfirmasi semua tawanannya berada di dalam wilayahnya, maka Israel akan mulai membebaskan tawanan Palestina. Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel akan membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina yang ditahan, di mana banyak di antara warga Palestina ditahan tanpa dakwaan.
Para tahanan tersebut termasuk 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup. Berbagai sumber IDX Channel. Ratusan ribu warga Palestina mulai kembali ke kota Gaza setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel diberlakukan pada Jumat pekan lalu. Namun banyak dari mereka terkejut melihat rumah dan lingkungan yang telah hancur akibat perang berkepanjangan. Ribuan warga berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai kota mereka yang porak-poranda, di mana seorang warga bernama Raja Salmi mengatakan rumahnya di Al-Rimal kini hanya tinggal puing yang membuatnya menangis di depan sisa-sisa kenangan keluarganya. Adapun Israel disebut telah menarik pasukannya dari sejumlah wilayah di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Hal tersebut membuat arus pengungsi yang kembali terus bertambah. Badan Pertahanan Gaza mencatat sekitar 50.000 orang tiba pada Sabtu, menjadikan total warga yang kembali sejak Jumat mencapai 250.000 jiwa. Meski gencatan senjata membawa harapan baru, warga kini menghadapi kenyataan pahit untuk membangun kembali kehidupan mereka dari reruntuhan. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva memperingatkan ketidakpastian ekonomi global bisa meningkat dalam waktu dekat. Ia menilai ketahanan ekonomi dunia belum sepenuhnya teruji di tengah tren kebijakan tarif dan ketegangan geopolitik yang terus berkembang. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, memperingatkan ketidakpastian ekonomi global bisa meningkat dalam waktu dekat. Dalam forum Milken Institute di Amerika Serikat awal pekan ini, Georgieva mengatakan kebijakan tarif menjadi faktor utama yang mempengaruhi arah ekonomi global. Ia menekankan dampak penuh dari kebijakan tarif Amerika Serikat masih belum terlihat secara menyeluruh. Menurutnya, pergeseran arus perdagangan akibat pembatasan tersebut berpotensi memicu gelombang kedua kenaikan tarif di berbagai negara. Selain itu, Georgieva juga menyoroti risiko dari banjir barang yang dialihkan dari pasar Amerika Serikat ke negara lain. Kondisi ini bisa memperburuk tensi perdagangan global dan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. IMF sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 menjadi 3% dari 3,3% dalam laporan sebelumnya, mencerminkan perlambatan di banyak negara berkembang. Adapun lembaga keuangan internasional juga dijadwalkan memperbarui proyeksi terbarunya dalam pertemuan tahunan di Washington DC pada tanggal 13 hingga 18 Oktober mendatang. Georgieva menyerukan kerjasama lintas negara untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengajak negara-negara untuk bersatu di dunia yang kompleks ini untuk membangun pasar, institusi, dan jaringan pengaman yang kuat. Berbagai sumber untuk IT Action. Amerika Serikat berencana mengenakan tarif masuk tambahan hingga 100% terhadap barang impor asal China. Ya, kebijakan tersebut merupakan balasan atas kontrol baru yang diberlakukan China terhadap ekspor mineral tanah jarang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berencana mengenakan tarif tambahan sebesar 100% atas impor dari China. Trump menyebut tarif impor baru itu akan berlaku mulai 1 November 2025. Kebijakan terbaru Trump ini merupakan tindakan balasan atas kontrol baru yang diberlakukan China terhadap ekspor mineral tanah jarang dari negeri tirai bambu itu, di mana sekitar 70% pasokan mineral tanah jarang dunia berasal dari China. Mineral-mineral tersebut merupakan sumber daya alam yang penting bagi industri teknologi tinggi, termasuk industri otomotif, pertahanan, dan semikonduktor. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan China menyebut dengan pemberlakuan tarif 100% tersebut, Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam perdagangan global. China menyebut Amerika Serikat tak henti menebar ancaman perdagangan pada China sejak September lalu. Adapun barang asal China saat ini dikenakan tarif masuk sebesar 30% di Amerika Serikat, sementara China memberlakukan tarif masih 10% terhadap barang asal Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.